Halo semua, perkenalkan, nama saya Florentina Yubirosari. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Di video ini, saya akan membahas bisnis model kanvas atau biasa disingkat BMC. Saya akan membuat model usaha, yaitu kedai BT. Di kedai BT, saya menjual kopi dan dimsum. Tapi, saya hanya menjelaskan dimsum saja. Bagi yang belum tahu BMC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. BMC adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC juga merupakan rencana bisnis yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Selanjutnya, ini adalah BMC dari kedai BT. Saya akan jelaskan secara berurutan. Yang pertama, customer segments. Tentang segmentasi konsumen atau pasar yang dituju. Dalam elemen ini, perlu dijelaskan secara mendetail siapa saja yang potensial untuk menjadi konsumen dari bisnis tersebut. Di kedai BT, saya menargetkan semua kalangan yang menyukai dimsum, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua. Karena menurut saya, makanan ini merupakan cemilan yang cocok untuk semua kalangan. Yang kedua, value proposition. Tentang nilai atau tepatnya keunggulan dari bisnis terkait, apa yang membuatnya berbeda dan lebih menarik dibandingkan bidang bisnis lain. Di kedai BT, bisa langsung dimakan atau dibekukan. Untuk harga langsung dimakan dan dibekukan, kami menjual dengan harga yang sama. Kami menawarkan dimsum murah yang berbahan dasar ayam asli yang tidak kebanyakan tepung, berbagai macam topping seperti daging asap, jamur, bakso, dan lain-lain, dan juga saus sambal yang pedasnya pas. Ketiga, channel. Elemen ini lebih mengacu pada media promosi yang hendak digunakan untuk memasarkan bisnis itu. Taktik promosi menjadi faktor penting dalam kesuksesan usaha. Di kedai BT, yang pertama menggunakan sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Yang saya lakukan dalam dua aplikasi itu seperti upload, share, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menggunakan online shop. Saya menjual di online shop juga karena pasti ada orang yang tidak menggunakan Instagram namun memiliki aplikasi online shop. Keempat, customer relationship. Elemen ini merupakan bagaimana cara menjaga hubungan baik sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen. Perlu diuraikan secara terperinci perihal strategi jitu agar konsumen tidak berpindah kepada kompetitor. Di kedai BT memiliki paket murah dimsum dengan minuman. Minuman di sini merupakan minuman kopi yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, memberikan diskon dan gratis ongkir. Misalnya, beli minimum 10.000, nanti akan mendapatkan gratis ongkir. Nah, promo ini hanya ada di online shop, agar banyak juga yang membeli di tempat tersebut. Yang kelima, revenue stream. Di sini dijelaskan mengenai objek yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Di kedai BT, objeknya dari menjual dimsum kepada pembeli. Yang keenam, key activities. Dalam elemen ini, perlu dijabarkan perihal kegiatan yang efektif dalam meningkatkan nilai bisnis. Di kedai BT, kami memberikan pelayanan terbaik agar pembeli merasa puas dan selalu pesan di kedai BT. Kami juga membuat dimsum yang tetap mempertahankan kualitas rasa, seperti daging ayam yang sangat berasa dan sambalnya yang sangat pedas. Yang ketujuh, care resource. Pada bagian ini akan membahas tentang strategi perusahaan,
semua jenis sumber daya seperti bahan baku, sumber daya manusia. Di kedai BT ada sumber daya manusia yaitu saya sendiri bersama orang tua. Tujuannya untuk menangani pertanyaan dan pembelian. Peralatan yang kami butuhkan yaitu HP atau laptop dan internet. Lalu ada update produk. Dengan ini, yang ingin membeli produk kedai BT selalu tahu produk-produk yang dijual dan juga penyetokan barang, karena ini kunci kelancaran bisnis. Yang kedelapan, key partners. Salah satu kunci kesuksesan bisnis adalah menjalin kemitraan atau kerjasama. Pada elemen ini dijabarkan tentang siapa saja yang potensial untuk menjalin kemitraan atau telah sukses mencapai kesepakatan kerjasama. Di kedai BT, menjalin kerjasama dengan kurir sebagai media pengiriman, bekerja sama dengan ojek online juga sebagai media pengiriman yang lebih cepat, dan yang terakhir, orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, dan tetangga yang membantu kelancaran bisnis ini seperti mempromosikan. Yang kesembilan, cost structure. Yang terakhir, tentukan biaya apa saja yang akan dibutuhkan untuk menjalankan bisnis atau buatlah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya akan membuat bisnis bisa meminimalkan resiko kerugian. Di kedai BT, perlu mengeluarkan biaya untuk pulsa internet dan biaya transportasi belanja, seperti belanja bahan-bahan dimsum, kemasan, dan label untuk logo kedai BT. Sekian penjabaran dari saya mengenai BMC, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.